Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemuan dengan IWB Kang Mas. IWB saat ini sedang santai di rumah ya. Kita memang agak susah ya sekarang kita mau membahas sebuah motor itu kalau motor baru agak sulit karena banyak sekali pabrikan yang tiarap. Tapi jangan khawatir Cak, saat ini sudah ada beberapa undangan yang masuk ke Newsroom Iwan Benaran bahwa disinyalir KTM akan merilis ya. Jadi saman tunggu saja videonya besok, IWB akan godok buat saman semuanya. Jadi besok ini KTM Indonesia akan meluncurkan dua motor Cak. Kalau nggak salah ya, ini kan masih belum jelas ya. Tapi seperti demikian, walaupun secara official mereka tidak menegaskan, namun yang pasti dari informasi yang masuk ke Iwan Benaran, KTM akan meluncurkan Indonesia ya. KTM meluncurkan KTM Duke 200 yang BS4. Jadi yang generasi paling baru, termasuk juga Adventure yang 250. Jadi KTM Adventure 250. Kalau nggak salah gitu Cak. Jadi sama nas tunggu aja intinya. Nah, Kang Mas, bukan informasi sih, IWB akan ngajak sampean untuk berdiskusi sedikit sih mengenai Suzuki. Jadi banyak dari sampean semuanya yang bertanya ke Iwan Benaran, Cak IWB, bagaimana dengan eksistensi atau masa depan GSX R 150? Apakah sudah ada kisi-kisi dan seperti apa sih kira-kira langkah Suzuki di masa depan? Karena kita tahu bahwa motor ini pada saat diluncurkan dulu memang luar biasa ya, booming, karena memang dari sisi engine, reaksi daripada performa, kita katakan ini ada the best in class. Walaupun banyak mengatakan bahwa datanya kan secara power lebih tinggi R15. Tapi kalau dari pandangan pribadi tetap Cak, Suzuki GSR 150 adalah satu-satunya engine yang luar biasa, relax, kemudian juga menyenangkan, top speednya tinggi, bahkan high RPM itu relax banget ya. Memang dia overbore, itu nggak bisa kita pungkiri, tapi apapun itu pasti tidak lepas dari material yang ditanamkan. Kan sampai tahu bahwa engine Suzuki ini kalau dari pandangan pribadi memang sangat konsisten untuk performanya, untuk konsistensi dari segi material dan build quality-nya. Namun unfortunately kita lihat bahwa memang pengembangan Cak yang menjadi salah satu poin penting weakness dari Suzuki. IWB sangat ingat Cak, dulu di tahun 2017 IWB dikontak oleh Suzuki Indonesia dan kita juga sempat diskusi dengan salah satu pejabat tinggi Suzuki saat itu, yakni Mr. Itayama ya. Jadi Itayama Sang yang begitu sangat mendengarkan kita, dan beliau saat itu mengatakan bahwa kita ingin bangkit, Suzuki ingin bangkit, kita ingin memberikan motor yang terbaik dan kita ingin membuat Suzuki kembali ke atas. Itu penuturan dari pejabat tinggi saat itu, yakni Itayama Sang, dan kita baik diskusi sebelum produk dirilis. Kita pun sempat ngobrol banyak mengenai motor ini. Jadi walaupun saat itu kita ya sedikit pesimis ya, karena kita melihat bahwa dari desain nggak banyak orang yang mungkin bisa menerima. Kan desainnya kan termasuk, kita katakan sih termasuk lebih natural ya, lebih mature, nggak terlalu agresif di saat semuanya lawan-lawannya sudah menggunakan dual kin ice, sementara GSX R150 masih single kin ice. Namun segala keraguan itu ya Cak ya, segala keraguan tersebut ternyata terjawab. Bukan terjawab, maksudnya terbantahkan. Karena pada saat kita ngetes di sirkuit Sentul, kita impress banget dengan apa yang disodorkan oleh Suzuki. Engine-nya luar biasa kencang, engine-nya nyaris tanpa limiter, 12.000, 13.000 itu mentok tidak dicekik sama sekali. Dan kita tidak merasakan adanya limiter pada saat kita ngeber motor tersebut. Hanya saja kita merasa bahwa pada saat sudah mentok pada high RPM, yang sudah mungkin di 13 ribuan, di mana para rival hanya bermain di 10.500 maksimal 11.000, tapi Suzuki bisa tembus di 13.000 RPM putarannya. Kita hanya merasa bahwa motor ini tidak naik itu aja, tapi kalau dicekik nggak terasa sama sekali. Ini artinya apa? Dari sisi material, dari sisi build quality, dari sisi dapur pacu, memang Suzuki sangat pede dengan apa yang sudah disodorkan oleh mereka. Overbore oke, tapi dengan overbore pun kalau tidak didukung oleh material yang bagus, tentu juga akan banyak mesin jebol Cak. Dan dilalah sampai sekarang nggak ada kan kasus GSX R150 jebol, nggak ono Kang Mas. Kalau Suzuki memang dari pengalaman pribadi sedikit outstanding dibandingkan dengan rivalnya yang kita lihat bahwa di tahun itu ya, di masa lalu pun IWB merasa bahwa Suzuki difference. IWB merasakan bahwa Suzuki ini walaupun sama-sama dua tak, ini komparasinya dua tak aja ya, karena saat itu tahun 90-an Suzuki lawannya kan Yamaha. Kita sama-sama dengan motor yang sama standar, kita ngeber motor ini untuk touring jarak jauh. IWB merasa kalau Yamaha ini selalu ya, kalau dia panas atau overheat untuk engine-nya itu transmisinya sulit Cak untuk dimasukkan. Jadi gearnya itu seperti stuck. Kadang-kadang bahkan kita harus mengurangi gigi kalau pada saat top speed ya. WB pernah ya geber-geberan pada saat itu menggunakan Eric King tahun 93 ya. Pada saat itu geber-geberannya sih tahun 94-an ya.
Itu kita ngeber motor ya, ada Suzuki Crystal, kemudian ada Eric King, ada juga Force One. Kalau 4 tak jangan diomongin lah. Pada saat itu sih GL Max ya, Tommy teman IWB, kita ngeber dari mana? Dari Tulungagung ke Kediri. Dan saat itu kan sangat sepi jalanan, Cak. Jangan disamakan dengan sekarang, itu jauh banget. Kalau dulu sepi banget, gas mentok, Cak. Itu Eric King hilang, Cak. 100 kecepatan top speed Eric King itu 135-an lah standarnya ya. Itu pada saat itu geber hilang semuanya. Hilang semuanya. Force One juga oke lah, Force One masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kencang juga standar. Tapi King-nya tuh kan cepat banget, tarikannya cepat banget. Dan kita untuk ngejar itu ya lumayan extra effort. Namun yang menarik adalah pada saat sudah di atas sekitar 5 atau 10 kilo dengan gas mentok, kita sama-sama mentok nih. Menggunakan GL Max, ada lagi Crystal ya. Ini cerita aja nih, Cak. Ini cerita zaman muda yang kentir tenan ya. Kita ngelihat ternyata Udin ya, saya itu Udin tuh nunggang King yang Black Engine ya. Itu tahun 93 kalau nggak salah tuh, Kingnya Udin tuh. Ternyata Udinnya sudah hilang, mungkin di depan mata itu ya sudah sekiloan lah kira-kira di depan mata. Dia ndelosor ya di depan kita sama-sama ndelosor semuanya. Tapi yang lucu setelah di atas 5 kilo, ini bocah ndelosor dari jauh kelihatan delosornya itu. Tapi kok makin kita deketin gitu, padahal speed kita ya di kisaran 125, 130-an sama gitu. Sementara Suzuki Crystal malah nggak sampai sih, 115-an lah Crystal besar itu. Ini standar ya kondisinya. Itu si Udin ini makin lama kita deketin, itu ketawa kita asli, itu ketawa banget. Dan pada titiknya Udin kita salib. Nah kita salib itu sampai bocahnya itu sampai noleh-noleh gini, wah kayak nggak terima gitu. Dan dia oper gigi ke 5. Jadi kalau pada saat dia downshift ke 5, baru dia dorong lagi. Tapi dia harus mengurangi gigi lagi ke setelah 6 ya. 6 kan kayak melempem gitu, Cak. Pluk gitu suaranya. Dan pada momennya dia harus mengurangi gigi lagi untuk ngejar kita. Itu berkali-kali hingga pada sekitar 3 kilo 4 kilo setelah itu mati mesinnya. Kingnya mati dan kita berhenti. Dan kita melihat ternyata engine-nya overheat dan teman tahu nggak, di knalpotnya itu udah kayak orang bakar sate, Cak. Jadi keluar asapnya pada saat kondisi engine sudah mati pun keluar asapnya. Udah kayak orang bakar sate. Itu kenangan yang kita akhirnya paham dan itu kita rasakan bahwa ternyata memang rata-rata engine Yamaha 2 taknya saat itu nggak bisa kena panas saja. Kalau overheat dia selalu mati. Ini terjadi juga pada Force One dan juga F1 ZR, di mana kalau terlalu overheat dia pasti akan mati. Bahkan ya kalau ini ekstrimnya ya, tapi kalau nggak ekstrimnya ya pasti oper gigi susah aja gitu yang kita rasakan. Dan Kingnya itu bisa hidup lagi setelah kita nunggu mungkin sekitar setengah jam, sudah dingin, hidupin normal lagi. Jadi itu ini komparasi ya, komparasi antara Crystal yang ternyata IWB nggak pernah merasakan itu pada Crystal RGR itu nggak pernah. Engine itu dipentokin gas terus top speed, kemudian sampai mati engine nggak pernah. Jadi WB ngerasa bahwa secara material ya itu di luar dari cooling system ya, karena cooling system sama-sama punya kok dari Yamaha ataupun dari Suzuki saat itu sama-sama menggunakan cooling system ya. Force One kan ada kipasnya juga dan juga Crystal ada kipasnya ya, kecil-kecil begitu sih. Tapi yang faktanya adalah bahwa ternyata kita ngerasa bahwa satu, untuk material Suzuki better than Yamaha. Untuk boot quality, bukan boot quality, materialnya ya, material dari engine-nya tuh lebih tahan panas, dan ini yang kita rasakan pada saat tahun 90-an. Dilala pada saat sekarang pun Suzuki sebenarnya outstanding pada sisi material engine. Namun problemnya atau weakness-nya adalah desain dan pengembangan R&D yang sangat lambat. Nah ini sekarang banyak sekali pertanyaan ke WB. Di tahun 2017 kita meluncurkan bersama-sama ya, kita Suzuki dan blogger juga saling berangkulan, kita juga nge-share ke semuanya bahwa memang dari sisi dapur pacu performa ini istimewa. IWB kata demikian. Di luar pada mungkin desain IWB serahkan sama semuanya, karena desain adalah soal selera. Kita nggak bisa ngedrive, kita nggak bisa intervensi, tapi sampai yang memutuskan. Dan pada saat itu lumayan, Cak. Saya melihat bahwa sampai Suzuki mendatangkan Iannone, Alex Rins, kemudian juga mereka melakukan sebuah seremoni yang luar biasa, peluncuran yang sangat-sangat mewah saat itu. Yang terjadi adalah mereka luar biasa mengundang komunitas. Masukan kita pada Suzuki saat itu adalah kalau bisa menggunakan suspensi upside down, dan itu ditampung oleh Itaya Masang pada saat itu ya. Jadi bosnya Suzuki pada saat itu ditampung, dan kemudian juga mereka sepertinya berniat untuk meracik sebuah generasi yang memang akan improve. Itu pada saat Itaya Masang di sana. Dan Itaya Masang juga yang memiliki banyak sekali visi. Mereka ingin membuat Matic Brookman basisnya. Kemudian juga mereka akan meracik trail terbaru. Trail ini menggunakan basis engine dari DOHC Satria. Ataupun mereka bisa mendatangkan Gixxer dari India. Jadi ini beberapa
opsi-opsi yang sudah dimasukkan, Cak. Kita masang itu selalu berkomunikasi dengan kita, apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki. Namun pada titiknya, ketika dia sudah bagus, ketika beliau sudah jos banget menghandle semuanya untuk Suzuki, kita ada kegiatan touring dan sebagainya, tiba-tiba ITM Masang dipromosi. Jadi dipromosikan, jadi jabatannya itu dinaikkan menjadi pejabat tinggi roda 4 juga. Ini yang membuat pergeseran yang sangat terasa di tubuh Suzuki. Ya, kita tidak bisa pungkiri, Cak, bahwa sosok kuat itu dibutuhkan di Suzuki. Even orang Jepang pun kalau di sini ya, yang tidak kuat untuk bergaining position ke pusat Jepangnya di sana ya, di Hamamatsu, akan sangat sulit. Ini yang IWB tangkep. Ini yang IWB tangkep, kita melihat bahwa Suzuki ini terlalu fokus ke roda 4. Padahal mereka kalau benar-benar mau fokus di roda 2, luar biasa. Luar biasa, karena fans boy Suzuki itu banyak banget. Teman-teman semuanya yang akhirnya karena tidak mendapatkan sesuatu yang fresh dari Suzuki, sampai lari ke Yamaha. Ini kalau dikelola dengan baik oleh Suzuki, bisa saja fans Suzuki yang membelot ke Yamaha itu akan balik lagi ke Suzuki kalau dihandle dengan baik. Artinya apa? Produk harus fresh bener, kemudian produk keren, kemudian ada R&D yang sangat konsisten. Karena satu, performanya tidak usah diragukan. Biasa saja, Cak. Mungkin banyak mengatakan teman-teman, Cak IWB, dealer Suzuki kan banyak yang tutup, Kang Mas. IWB nggak pernah servis motor Suzuki. IWB hanya mengganti oli per 2000 km. Dan sekarang pun fine-fine aja gitu. Ini udah hampir 1,5 tahun ya, Suzuki Next yang IWB punyai. Tidak pernah sekalipun masuk ke bengkel, hanya sekali aja, servis pertama doang. Setelah itu nggak pernah, Cak. Sampai sekarang pun motor tetap enak ya, nggak pernah ada keluhan. Dan memang kalau kita menaruh kembali basic daripada motor injeksi itu memang tidak perlu sering servis gitu loh, Cak. Motor sampean injeksi, kalau sampean ke dealer apa yang dilakukan? Nggak seperti zaman karbu, Cak. Mekanik itu sebenarnya hanya satu, membersihkan filter udara doang ya, itu yang pertama, dan juga mengganti oli, that's it. Apakah ada namanya klep, nyeta-nyeta klep? Zaman sekarang udah nggak perlu, Cak. Jadi klep itu mungkin bisa disetting mungkin 60.000 baru disetting, tapi sekarang nggak usah. Jadi sampean nggak usah khawatir, kecuali memang spare part. Spare part ini sebenarnya kalau ngomongin mengenai Suzuki, banyak kok bertebaran di e-commerce yang menjual spare part Suzuki itu banyak. Walaupun tentu ada sih namanya faktor trust ya. Kita ini memang butuh pabrikan yang banyak dealernya, karena ada rasa di sini aman aja. Kita rasanya aman kalau spare part gampang atau kelihatan dealernya, dan saat ini mungkin itu yang harus diimprove oleh Suzuki. Seandainya R&D dari Suzuki bisa terus nge-push, bisa jadi akan berbeda. Nah, kembali lagi ke GSX R50 ini, jadi kita ngocehi banyak ngalur ngidul, jadi sedikit curhat aja. New GSX R50 terbaru, apakah ada pergerakan? Kalau sampai nanya sampai sekarang, Cak, jujur Kang Mas, sampai detik ini IWB belum melihat indikasi atau hilal ke sana, Cak. Tapi ada satu yang cukup menarik. Jadi sounding dari salah satu telik sandi lah, bahwa tahun depan mereka atau Suzuki sebenarnya sepertinya ada pergerakan untuk meracik New GSX R150. New GSX R150 yang kita juga belum tahu akan seperti apa, karena ini kan soundingnya sangat lemah. WB nggak bisa percaya, atau WB belum bisa mengatakan bahwa oh ini confirm, kecuali WB mendapatkan banyak post ya, sinyal-sinyal ya, semua jaringan mengatakan demikian. Jadi WB harus mengkomparasi atau melakukan cross check silang, nggak hanya satu sumber. Tapi kalau sama nanya, satu sumbernya itu sudah ada sounding bahwa ada GSX R150 yang diduga akan lahir tahun depan. Seperti apa sosoknya ya kita nggak tahu, tapi monggo sampean tamu saja ini, karena apapun itu masih sangat prematur. Sebab jujur, Cak, dari terawan pribadi masih sangat minim atau negatif untuk tahun ini. Nah, harapan kita satu buat Suzuki Indonesia. Kalau bisa ya, memang IWB harus katakan bahwa kuncinya bukan dari Suzuki Indonesia, tapi dari Jepangnya Hamamatsu. Jadi kita berharap saja supaya Suzuki Hamamatsu memiliki keseriusan untuk menggarap pasar ini, karena potensi Indonesia itu luar biasa, Cak. Indonesia ini adalah nomor 3 di dunia, walaupun mungkin nomor 3, tapi kalau kita ngomongin mengenai pabrikan Jepang, Indonesia itu adalah nomor 1. Karena yang menguasai adalah Jepang di sini untuk pabrikannya. Contoh yang nomor 1 Cina. Cina walaupun besar untuk marketnya, tapi yang terbesar justru malah lokalnya. Yang kedua India. India sama, Cak. India market share-nya juga dipegang oleh Hero Motor Corp. Ini pabrikan lokal. Kemudian yang kedua adalah TVS. Ketiga adalah Bajaj. Sementara pabrikan Jepang rata-rata ya di bawahnya mereka. Pabrikan Jepang yang sangat menonjol di sana itu hanya Honda. Sementara Suzuki, Yamaha, Kawasaki itu sangat kecil di sana. Mungkin porsinya 2-3%, Cak. 5% kalau nggak salah. Lainnya melejit ke atas. Jadi artinya apa? Indonesia ini adalah potensial. Indonesia itu adalah market yang luar biasa. Jadi seharusnya Suzuki Indonesia sudi untuk meracik
sebuah desain yang keren, motor yang luar biasa mantap, motor yang seharusnya satu, Cak, IWB sangat percaya kalau Suzuki mau meracik motor yang bagus dan keren, ya kayak zaman FXR dulu, bagaimana semua pabrikan belum menggunakan display speedometer full digital, dia sudah menggunakan untuk Suzuki. Kemudian juga Swing Arm Banana sudah menggunakan. Kalau Suzuki mampu meracik demikian, IWB sangat yakin fansboy atau fans militan yang suka Suzuki yang sekarang membelot ke Yamaha akan balik lagi ke Suzuki. Itu keyakinan IWB. Jadi ini sekelumit informasi buat teman semuanya, cerita, update. Karena banyak sekali yang bertanya ke IWB bagaimana GSX RS50 terbaru Cak IWB, apakah ada progres sebagainya, dan juga Gixxer 250. Ini juga mundur terus, Cak. Dan IWB cukup surprise, yang seharusnya mungkin sudah 3 bulan yang lalu dirilis, sampai detik ini juga belum nongol. Kita nggak tahu ya, apakah akan benar-benar nongol di masa depan atau justru di pending. Karena saat ini kita harus akui bahwa Suzuki banyak wacana, namun pada ujungnya mereka memang ada keraguan, itu intinya. Dari Iwan Banaran, semoga sampean tercerahkan sedikit dan mendapatkan gambaran kondisi di Indonesia tentang Suzuki. Kita berharap di tahun depan mungkin akan ada pergerakan, ada pejabat baru yang memang benar-benar memiliki power di Hamamatsu. Jadi gitu aja sih, Cak. Monggo sampean komen aja, Cak, ya. Di sini apa yang membuat Suzuki itu menurut sampean menarik dan apa yang membuat Suzuki ini kurang bagi sampean semuanya. Jadi apakah colokan IWB benar menurut sampean atau sebaliknya? Ya, jadi mengenai informasi dari Iwan Banaran buat sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesus Kristus.